Studio dibuat dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan wawasan dengan harapan pemuda-pemudi mendapatkan inspirasi dan pencerahan oleh berbagai topik dan isu-isu yang ada di industri-industri yang berbeda, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan dunia digital. Nah, Tekno Studio sendiri merupakan perusahaan IT konsultan yang berbasis di Kota Kendari dengan pengalaman 8 tahun dalam industri teknologi dan informasi. Adapun layanan Tekno Studio antara lain konsultasi IT, pembuatan website, aplikasi website, web dan mobile, instalasi dan konfigurasi jaringan, serta digital content. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari antara lain berupa co-working space dari Info, Sawala Kendari, Production dan Klub Kendari. Nah, malam ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Kak Zulkifli Said atau biasa dipanggil Kak Kifli. Nah, Kak Kifli ini merupakan senior saya di komunitas Linux di Kendari. Nah, Kak Kifli ini merupakan seorang dosen dan juga seorang praktisi IT. Nah, kalau dosennya mana nanti kita jadi jelas. Nah, Kak Kifli ini akan berbagi atau sharing bersama kita tentang dunia IT. Lebih tepatnya peluang berkarir di dunia IT. Mungkin kita yang basicnya IT atau mungkin yang basicnya mungkin belum ada basic sama sekali tentang IT, mungkin bisa mendapatkan pencerahan ataupun masukan ataupun input dari materi yang mungkin dibawakan oleh Kak Kifli. Jadi kepada Kak Kifli, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Tekno Studio Bang Indra yang sudah mau mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol sedikit seputar teknologi informasi ya, seputar IT. Jadi dari teman-teman di Tekno itu kita teman-teman dulu di komunitas ya, jadi lama kita di komunitas Linux, kemudian terbentuklah Tekno. Jadi saya salut dan apresiasi teman-teman di Tekno ini karena sudah banyak berkontribusi ya. Menurut saya itu sudah banyak kontribusinya di industri ya, di pemerintahan, di swasta, sehingga menurut saya ini merupakan contoh. Jadi ini contoh dari anak muda ya yang menginisiasi untuk membuat sebuah startup, sehingga startup mereka ini banyak memberikan kontribusi ya. Salah satunya banyak yang aplikasi di pemerintahan ini yang dibuat oleh teman-teman dari Tekno. Jadi kasih aplaus dulu untuk teman-teman Tekno Studio. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini ya, untuk mendengar ceramah saya. Jadi itu topiknya kenapa peluang berkarir di dunia IT itu sebenarnya mendadak. Jadi sama Musli tanya, Bang Musli, Bang mau bawa materi tentang apa ini? Saya bilang kalau malam minggu kita mungkin kita ngoprek Pak. Malam minggu ngoprek Pak. Artinya kita cari tema yang santai-santai lah, yang bisa kita sharing-sharing ya. Jadi saya duduk di sini mungkin tidak hanya sekedar menggurui ya teman-teman di sini. Jadi kita sharing ya, dan saya juga mungkin pengen juga dengar pengalaman dari teman-teman, terutama ada Bang yang bagian itu kalau bicara industri beliau sudah hafal ya. Ada Bang Isri ya, jadi beliau ini mahasiswa saya ya, di studi Sakti. Beliau ini sudah lama melakukan buana di industri. Jadi kalau saya bicara industri tidak pantas lah, karena saya lama di akademisi, saya kondisi dosen. Namun di lain sisi saya juga seorang praktisi, jadi saya bisa dikatakan dua kaki lah. Kaki saya satu di akademisi dan kemudian kaki satu saya sebagai
industri, tapi industrinya nggak full time, freelance, setengah industri, setengah akademisi ya. Jadi topik kita di malam hari ini yaitu terkait peluang berkarir di industri ya. Jadi kalau kita melihat peluang di IT saat ini itu sangat besar ya. Apalagi kalau saat ini itu peluang berkarir di IT itu tidak, menurut saya tidak membutuhkan jenjang pendidikan harus S1, harus tamatan D3 ya. Bahkan tamatan SMA pun sekarang bisa berkarir di IT ya. Apalagi saat ini itu sudah banyak bootcamp ya, kemudian ada juga yang course yang sifatnya mungkin bisa diakses secara online. Dan salah satunya itu Anda bisa ikut di Sawala ya, salah satu produknya Tekno juga, Sawala. Jadi kalau Tekno dia bergerak di bidang web development, mobile application, kemudian kalau Sawala itu bergerak di bidang training gitu. Khusus pelatihan, teman-teman nanti bisa ikut di sini atau mau ikut yang online juga banyak. Jadi ketika kita melihat peluang berkarir di dunia IT ya, jadi yang paling ditekankan di sana adalah terkait penguasaan skill ya, terutama terkait teknologi yang sedang hype ya, apa yang sedang banyak digunakan untuk membangun suatu sistem. Misalkan teman-teman harus bisa menguasai PHP atau MySQL, kemudian ada juga Node.js ya sekarang yang banyak. Jadi saya pernah dipercayakan juga untuk melakukan perekrutan terkait programmer yang akan bekerja di suatu perusahaan itu nggak pernah itu melihat minimal dia harus S1, S2. Justru itu tidak dicantumkan di jenjang pendidikannya, tidak ada dicantumkan. Mungkin kalau tamatan SD kalau bisa coding mungkin bisa mendaftar, karena tidak ada itu mau SD, SMP, SMA nggak ada. Jadi requirement-nya itu rata-rata bisa menguasai suatu bahasa programan tertentu. Misalkan untuk membangun sistem di perusahaan itu dibutuhkan keahlian Node.js atau MySQL. Jadi kita hanya perlu latihan ya terkait kebutuhan teknologi yang digunakan, kemudian nanti kita tinggal apply ya. Jadi kalau saat ini itu yang penting ada portofolio, ada skill yang dibutuhkan, kemudian yang kedua itu portofolio. Kalau portofolio itu artinya rekrutmen nanti akan melihat proyek-proyek yang pernah Anda buat sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman pernah bikin aplikasi ya, itu bisa menjadi portofolionya teman-teman nanti untuk apply ke industri. Dan lebih bagus lagi misalkan kalau portofolionya itu mungkin terpakai di salah satu tempat usaha mungkin, atau di instansi atau di perusahaan dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Jadi kebutuhannya itu hanya pengalaman saja. Jadi kalau punya keahlian, pengalaman, sudah bisa itu. Sudah bisa untuk apply untuk menjadi programmer mungkin di suatu perusahaan. Dan lebih baik ya, dan lebih bagus lagi kalau mungkin teman-teman sekumpulan anak muda punya keahlian masing-masing. Ada yang pintar database, ada yang pintar programming mobile, kemudian kalian berkumpul membuat sebuah startup. Itu luar biasa. Jadi terinspirasi dari Tekno Studio lah, bikin startup. Jadi semakin banyak startup, menurut saya itu semakin bagus. Artinya semakin banyak inovasi-inovasi, semakin banyak karya-karya yang dilahirkan di suatu daerah karena banyaknya startup di daerah tersebut. Jadi kita santai saja ya. Mungkin ada sambil diskusi boleh. Sambil tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya kita lagi tidak kuliah ya. Kita lagi sharing lah. Mungkin terkait peluang-peluang di luar sana lah, terkait IT seperti itu. Dan teman-teman juga mungkin bisa mulai teman-teman mulai
mempelajari ya. Kalau saran saya sendiri itu coba pelajari teknologi-teknologi yang lagi hype saat ini. Yang lagi hype itu cenderung kebutuhannya sangat banyak. Misalkan tentang machine learning ya, kemudian ada Internet of Things, kemudian AI, artificial intelligence. Jadi menurut saya itu demand-nya sekarang lagi banyak sekali. Cyber security ya. Demand-nya menurut saya lagi banyak, sehingga nanti teman-teman bisa lah ya mempersiapkan untuk itu ya. Peluangnya sangat besar lah menurut saya. Jadi ada teman-teman punya keahlian dasar ya. Kalau keahlian dasar itu ya saya sampaikan tadi, misalkan teman-teman pintar, bisa jaringan, programming. Nah kemudian ada keahlian tambahannya, additionalnya ya, seperti bisa machine learning atau mungkin cyber security dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin kita bisa sambil diskusi lah. Mungkin teman-teman ada diskusi mungkin dari teman-teman di Tekno. Jadi saya tuh senang lah diundang sama Tekno, kan kita bisa reunian lagi kan setelah beberapa tahun vakum ya. Jadi kalau ketemu teman-teman di Tekno ini seperti kita reuni di klub komunitas Linux. Dan kalau dulu kita masih enak sekarang ya, ngumpul-ngumpulnya cerita-cerita. Kalau dulu kita di Tekno di klub itu ngumpulnya malam minggu ngoprek. Biasa orang liburan ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan, boleh kita diskusi. Ya silakan. Ada Pak Talib. Silakan Pak. Kita buka sesi sharingnya santai saja Mas. Ya, sharingnya santai. Jadi ke menjawab gitu. Mungkin ada yang mau bertanya. Gitu silakan. Oke. Mic Anda. Boleh mic. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin karena saya sudah terlalu lama kenal sama Kipli dan lama tidak bertemu sama saya punya suhu ini, jadi mungkin saya ingin bertanya, kalau sekarang Bang Kipli itu spesialisnya di mana? Karena kemarin kan kalau dari awal memang kita sama-sama mulai dari Linux. Nah, tapi saya lihat saya sebagai follower sejatinya, saya lihat di perjalanan ini sudah kadang robotik, kadang machine learning, kadang cyber security. Maksudnya terlalu banyak nih, apakah memang semuanya atau memang ada fokus di satu? Sebetulnya nanti ada kerjasama ke depannya itu antara Teknos dan Bang Kipli, itu kami bisa belajar lebih dalam. Saya ingin sekarang ini sebenarnya saya punya guru di mana nih posisinya, di mana maksudnya yang mana yang dia dalami? Karena saya tahu pasti orang IT susah untuk mendalami semua. Kalau yang lain kita segera tahu saja. Yang di dalamnya itu yang di mana? Oke, mungkin hanya itu. Sebentar mungkin kita kasih bercabang pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di pertanyaan menjebak ini. Baik. Jadi lebih bagus kalau fokus ya. Lebih bagus kalau fokus, artinya apapun itu kalau fokus insya Allah pasti bagus lah. Ya. Jadi kalau kita dulu mungkin karena mau tahu semua, rasa ingin tahunya besar ya, belajar jaringan, belajar programming, belajar database, ujung-ujungnya tidak ada yang dikuasai karena terlalu banyak, sementara kapasitasnya kita kan terbatas ya. Jadi kalau pertanyaannya Bang Talib tadi ya, apa yang sebenarnya saya dalami, apakah saya IoT, kemudian cyber security, kemudian apa lagi, jaringan. Kalau robotik nggak pernah, IoT nggak pernah saya ngomongin robotik. Kalau robotik itu elektronika, lebih elektronika sekali. Jadi kalau saya sendiri itu, kalau ditanya apakah saya itu spesialis atau generalis, saya sebenarnya seorang yang spesialis generalis. Dua-duanya. Jadi kalau ditanya keahlian apa yang
betul-betul dikuasai. Sebenarnya basic saya itu jaringan. Saya dari jaringan, kemudian kalau belajar menurut saya itu kita harus kuasai dulu fundamentalnya. Jadi kalau kita kuasai dasar ilmunya, insya Allah kita akan sulit untuk mempelajari yang tingkatan berikutnya. Jadi teman-teman harus memilih dulu, misalkan stacknya mau di mana, apakah stacknya mau di programming, apakah stacknya mau di networking, atau stacknya mau di security. Nah, karena basic saya dari security dari jaringan, itu kan pengembangan dari jaringan itu kita bisa ke arah security, bisa ke cyber security. Kemudian belajar programming sedikit, kita bisa ke arah IoT, Internet of Things. Itu kan Internet of Things kan itu ada beberapa jurusan ilmu di dalam situ ya. Ada programming, ada networking, dan ada security juga di sana gitu. Jadi menurut saya boleh generalis, boleh kita generalis, tapi dengan catatan kita harus spesialis dulu di satu bidang ilmu gitu. Jadi kalau sudah spesialis di situ, artinya tidak spesialis di mana juga, artinya bisa lah menguasai bidang ilmu itu, dan ketika kita naik ke tingkat selanjutnya itu kita nggak akan goyang lah. Artinya kita sudah punya fondasi yang kuat. Kalau ada meme-nya itu anak tangga, dia baru satu kakinya sudah di tangga anak tangga yang keempat gitu. Jadi memang harus ada anak tangga yang harus dilalui gitu. Jadi kita nggak mungkin betul-betul menguasai semua, harus ada satu anak tangga dulu yang harus kita tuntaskan, kemudian kita naik ke anak tangga yang berikutnya gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu, dan saya sebenarnya tidak begitu setuju juga kalau ada istilah kamu generalis spesialis. Sebenarnya bebas itu, mau spesialis mau generalis, yang penting jadi cuan. Menurut saya penting jadi cuan karena sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya di sana jaringan belajar jaringan, kebutuhannya programming belajar programming. Nah, kalau mau lebih advance-nya lagi bisa naik ke di advance-nya di tingkat selanjutnya gitu. Jadi kalau saya nggak bisa juga sih, maksudnya teman-teman kan kalau kuliah atau sekolah kan tidak mungkin ada satu mata kuliah atau ada satu mata pelajaran yang tidak kau suka, yang kau suka sekali gitu. Pasti ada. Mungkin yang lain kau tidak suka ya nggak masalah, tapi yang ada satu kau sukai itu yang kau dalami gitu. Jadi tidak apa-apa nilai yang mata kuliah yang lain ya tidak masalah, tapi ada satu bidang ilmu yang betul-betul menguasai gitu. Karena bisa semua bagus nilai di semua mata kuliah juga itu ya tidak menjamin ya. Jadi penting tidak apa-apa mungkin ada yang kurang bagus nilainya atau mungkin tidak begitu dikuasai, tapi harus ada satu bidang ilmu yang memang kita dalami dan kita harus bisa hasilkan cuan dari keahlian itu gitu. Jadi kalau saya dikatakan apakah Anda sudah ahli di bidang itu, ya kalau Anda sudah bisa menghasilkan uang dari keahlian itu, berarti Anda sudah expert di situ menurut saya. Jadi nggak ada dibilang dikatakan ahli kalau. Nah, yang penting menurut saya bisa lah dari keahlian yang kita miliki, kemudian kita mencoba untuk memberanikan diri menghasilkan suatu inovasi atau teknologi. Dan saya sebenarnya banyak terinspirasi dari saya punya abang-abang semuanya di teknologi. Jadi luar biasa itu, artinya ada terus itu inovasi-inovasi teknologi yang dihasilkan karena pertama lingkungannya. Jadi kalau saya itu harus ciptakan lingkungannya dulu, cari teman-teman yang punya satu pemikiran yang sama, satu visi, satu misi, berkumpul di dalam satu tempat, kemudian di situ kalian belajar bareng. Soalnya kan ada inovasi-inovasi nanti yang diciptakan dari sana, atau ada keahlian baru yang didapatkan seperti itu. Begitu Bang Tarik. Ya, Bang, udah mau lanjut lagi nih. Kasih lagi yang lain. Daripada sepi itu. Oke. Sedikit mungkin tambahan yang tadi. Mungkin ini cek. Mungkin sekarang kita, kalau Bang Kifli perhatikan di tempat pergaulan sekarang, nggak seperti kita dulu. Maksudnya kalau saya ingat zaman-zamannya kita dulu, bagaimana perjuangannya kita sebagai orang IT, bagaimana kernel tuh digore-gore di Dengsija, jangan lupakan itu kernel. Biasanya kalau sekarang saya lihat ekosistem sudah
kayak susah dibangun ekosistem IT di sini. Kayak maksudnya tidak ada lagi komunitas-komunitas untuk membangun membangun dunia IT di Kota Kendari. Jadinya anak-anak biasa wisuda merasa mempunyai kemampuan, kiblatnya itu langsung mau keluar. Maksudnya apa kira-kira yang harus kita buat di Kota Kendari supaya kayak kita dulu ada semangat untuk membangun daerah gitu. Maksudnya dari ini juga kami rasakan di kantor untuk mencari orang-orang baru itu, kami itu kayak tertantang sekali untuk menemukan kader-kader IT yang memang tidak mau terlalu berkiblat mau lari ke Jawa. Mungkin beda ya, kita punya UMR dan mereka, tadinya di sini tuh kayak ekosistemnya kita mati. Di timur itu ekosistem IT itu hampir mati dibanding dengan ekosistem IT di Jawa. Karena kita lihat kalau seperti Pak Ridwan Kamil tuh kepala-kepala daerah di daerah itu, komunitas itu dirangkul untuk membangun daerah. Di kita sini susah sekali. Maksudnya apa kira-kira yang harus kita bangun? Maksudnya mumpung di sini banyak anak muda tuh, kira-kira apa supaya kayak kita dulu begitu, hendak keluar, kita hanya di dalam sini walaupun harus berdarah-darah. Luar biasa nih, pertanyaannya Bang Tarik ini berat sekali nih. Harus kesan jadi Ridwan Kamil. Ya jadi kalau memang iklimnya saya lihat di Jawa, karena saya pernah lama juga di sana. Saya lihat itu memang ada upaya untuk merangkul komunitas kan. Ada upaya untuk merangkul komunitas, kemudian terkait ingin berkarir di daerah atau di luar itu sebenarnya mindsetnya. Jadi mindsetnya dulu yang harus ditanamkan. Karena kita melihat juga industrinya kita kurang sekali di daerah, artinya sehingga untuk mencari lapangan pekerjaan yang memang fokus di bidang keahlian kita itu masih jarang sekali gitu. Apalagi kalau di daerah Makassar atau di Jawa itu kan sudah banyak startup, banyak industri, sehingga untuk menyalurkan hobi kita, ya kerja dengan hobi yang kita sukai itu mudah di sana gitu. Jadi kalau menurut saya itu tadi sudah ada contoh dari Tekno sudah lahir, dan saya harapkan kedepannya itu akan banyak startup lagi, dan sehingga begitu ekosistemnya kita itu bisa tercipta gitu. Jadi kalau saya itu memang ekosistemnya itu jangankan cari startup, cari teman yang mau ngoprek saya susahnya nih pun. Cari teman ngoprek saya susahnya. Artinya kita harus kunjungi satu persatu kampusnya. Dulu dari Catu Sakti, kemudian kita ke teknik informatika, kemudian kita kemana lagi itu ke workshop ke sekolah-sekolah untuk merekrut anggota yang memang punya visi dan misi yang sama, punya keinginan ngoprek yang sama. Jadi menurut saya itu memang harus iklimnya dulu yang dibangun, dan rasa cinta terhadap daerah itu harus ditanamkan begitu, karena ngapain lagi kita keluar kalau di daerah kita ini banyak masalah yang harus diselesaikan gitu. Jadi dengan begitu ya kita membangun iklim kita, maksudnya tidak harus kerja di perusahaan menurut saya, tidak harus kerja di startup atau perusahaan. Teman-teman mungkin punya keahlian programming, bisa freelance aja kan, santai kerja di rumah, atau mungkin bisa bikin inovasi kan. Ada teman-teman mungkin yang bisa inovasi, bikin microcontroller mungkin, atau produk-produk teknologi IoT dan sebagainya, itu bisa jadi nilai jual gitu. Jadi menurut saya ini kan eranya pasar bebas, kita harus bilang kita harus kerja. Kerja di rumah saya boleh, tapi kita harus punya minimal punya skill atau punya produk yang bisa dijual gitu. Apalagi saat ini kan itu sudah banyak lah, seperti layanan e-commerce itu kan, kita bisa jualan produk kita. Jadi ini ada teman mahasiswa yang saya ajar, ada siswa saya juga di salah satu sekolah di sini. Jadi dia tuh punya keahlian Arduino, dia beli cuma modal beli Arduino, terus dia bikin semacam alat kayak alat makan ikan, sederhana mungkin Terus dia punya kekurangannya, dia sulit untuk bikin semacam packaging. Kalau bikin produk itu kan harus ada packagingnya, karena itu yang jadi nilai jualnya gitu kan.
kemasannya. Teknologinya tidak begitu penting, yang penting kemasannya terus bisa menyelesaikan masalah menurut saya. Nah, dia cuma modal Arduino saja, cuma beli modal Arduino, beberapa komponen, aktuator, kemudian beli servo dan lain sebagainya. Dia bikin alat makan ikan pakai timer, dijual, laku, banyak yang beli. Itu kan kita bikin produk, tapi kita bikin produknya harus orientasinya harus menyelesaikan masalah. Artinya ketika ada produk, ada masalah yang mau kita selesaikan, maka produk kita ini minimal harus jadi solusi dari masalah itu. Bisa dipastikan laku itu barangnya. Dijual itu alat-alat makan ikan gitu. Jadi yang beli itu macam-macam. Dia jualannya di Kendari, tapi dia ngirim barang sampai ke Makassar, sampai. Padahal dia cuma jualan Arduino sebenarnya. Dia beli Arduino, dia rakit, dia packaging, dia wiring, dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Di sana mereka tidak tahu pakai. Kan sama saja mau beli apa namanya? Misalkan di kulkas itu ada jeruk. Nah, di jeruk kita proses jadi es jeruk, harganya naik 3 kali lipat. Nah, sama seperti itu. Punya keahlian IT ya, yang pintar microcontroller mungkin ya bisa bikin alat jual. Nah, kita bisa dapat keuntungan lebih banyak dari situ. Jadi banyak ada. Jadi di komunitas IT itu banyak sekali yang saya dapatkan seperti itu. Jadi dia bikin produk, jual, entah itu mungkin produknya berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Ya, kalau perangkat keras ya jualan seperti tadi alat makan ikan, atau mungkin ada alat untuk kontrol lampu otomatis. Itu kan itu cuma pakai ESP32 saja, dikonekkan WiFi, kan, bikin interface-nya. Kemudian beli apa lagi gitu. Nah, kalau teman-teman yang punya keahlian bikin web, cuman ini kendalanya, ini rata-rata penyakit ini. Baik kadang-kadang itu, saya tidak berani. Saya rasa belum bagus itu. Makanya ada jalan-jalan di tempat. Kenapa? Karena nggak pede dengan karyanya. Nah, yang menilai karya Anda itu bukan Anda sendiri, tapi masyarakat. Jadi lempar saja karyawan, terlepas dia baik atau buruk, ya itu penilaian mereka. Kalau ada positif, alhamdulillah. Kalau ada negatifnya, berarti kita harus perbaiki lagi begitu. Ini banyak yang terjadi, tidak pede penyakitnya. Jadi kalau teman-teman yang pengen mendalami suatu bidang ilmu tertentu, jangan berhenti, lanjutkan sampai tuntas itu barang, sampai jadi uang, sampai dijual. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot lagi keluar, kerja di rumah, work from home. Ya. Jadi sudah banyak contoh di sini seperti saya punya abang satu di belakang itu, Bang Ian, itu remote dia kerja remote dari rumah, remote-nya. Jadi bisa mungkin pergi merantau dulu untuk cari pengalaman, atau mungkin langsung memberanikan diri saja untuk freelance. Itu kan banyak juga yang begitu, yang langsung freelance. Ada juga yang mungkin cari pengalaman dulu mungkin di Jawa atau di Jakarta, kemudian setelah naik di tingkat senior programmer baru remote, atau langsung saja. Apalagi sekarang kan banyak situs penyedia jasa kan, kayak JobsDB, Freelancer.id, ya. Apalagi namanya itu banyak. Yang penting teman-teman punya skill, entah itu desain grafis, programming, atau ngajar juga bisa. Mau ngajar, saya juga sering ngajar online lewat Zoom. Jadi jadi sudah tidak ada sekat-sekat lagi antara sekat-sekat ruang dan waktu, semua bisa diselesaikan dengan internet online. Kalau teman-teman misalkan mau mendalami, jadi ada dua, kalau menurut saya pengalaman saya itu ada dua jalur yang bisa kita tempuh, entah itu teman-teman mau berkarya di industri atau mau freelance dan lain sebagainya. Pertama lewat jalur portofolio, ini khusus programmer. Ini khusus programmer. Kalau programmer itu perbanyak portofolio. Pernah bikin project, bikin web, bikin mobile aplikasi. Itu jadi portofolio itu yang selanjutnya nanti jadi nilai jual keluar. Jadi
Jadi kalau HRD yang mau rekrut itu dia lihat dulu kau punya portofolio B, the legend ini yang saya mau rekrut, langsung bayar kayak gitu. Jadi dilihat dari portofolionya. Atau lewat jalur sertifikasi keahlian. Nah, ini khusus yang jaringan ya, ini khusus jaringan atau mungkin yang cyber security ya. Karena kan tidak mungkin kau bawa konfigurasi jaringan kan sama HRD dari nggak mungkin. Nah, tapi yang Anda perlihatkan itu adalah sertifikasi keahlian. Mungkin pernah lulus CEH ya, Certified Ethical Hacker, atau mungkin lulus CCNA, Cisco. Sebentar ya saya kira. Oh iya, maaf tadi ada yang sedikit intervensi. Apa namanya? Sampai di mana tadi? Cyber security. Cyber security. Nah, jadi ada dua jalur menurut saya kalau pengalaman kemarin kayak diminta perekrutan, merekrut. Jadi itu pernah bikin aplikasi di mana? Rumah sakit mungkin, teknologi. Penguasaan skill saya tidak cukup, tapi Anda harus buktikan dengan portofolionya. Ada portofolio pernah mengerjakan suatu proyek, atau mau lewat jalur keahlian itu. Kalau lewat jalur keahlian, Anda bisa ambil sertifikasi. Misalkan kalau jaringan, Anda bisa ambil CCNA, Cisco Certified ya, atau MTCNA, Microtik, atau mungkin kalau cyber security bisa CEH ya, Certified Ethical Hacker, atau CompTIA itu. Kalau CompTIA bisa sama saya nanti. Jadi kalau mau sertifikasi CompTIA itu bisa, ada cyber security-nya juga. Saya trainernya, salah satu trainernya CompTIA bisa. Atau mungkin lewat apa namanya, OSCP offensive security ya, itu ada sertifikasinya. Jadi ketika Anda apply, Anda lampirkan itu sertifikasi keahliannya Anda, ada sertifikasi keahlian security, kemudian jaringan, nah peluangnya untuk diterima lebih besar karena dibuktikan dengan sertifikasi keahlian. Itu sertifikasi kan ada ujiannya itu. Anda harus lulus dulu ujiannya itu supaya Anda diakui skill di bidang tersebut, misalkan di jaringan. Nah, jadi kalau saya melihat, jadi kemarin itu ada SMA, ada SMK, tapi levelnya sudah di level manajerial ya, sudah tinggi levelnya. Padahal kalau mau disetarakan mungkin di level S2 atau S3. Kenapa dia bisa sampai di tahap itu? Karena dia punya banyak sertifikasi keahlian. Jadi yang diperbanyak di sertifikasi keahliannya. Nah, jadi kita ada dua jalur itu. Ini khusus industri yang kita nggak bicara akademisi. Kalau industri itu dua, mau lewat jalur portofolio atau mau lewat jalur sertifikasi. Kalau portofolio khusus programmer, kalau jalur sertifikasi ini khusus networking atau cyber security. Nah itu. Nah, jadi di industri itu hanya dua jalur itu saja. Akademis itu kenapa tidak harus S1, S2 kalau kecuali kalau mau mengajar. Nah, kalau mau mengajar jadi dosen atau jadi guru, lanjut S1 atau S2 jadi guru. Tapi kalau berkarya di industri itu tidak dilihat dengan S1, S2 tidak dilihat. Dilihat itu apakah Anda punya skill. Pembuktiannya bisa melalui portofolio atau sertifikasi keahlian. Jadi kalau saya seperti itu saja. Karena kalau portofolio, Pak, kenapa kalau di dalam jaringan bukan portofolio yang dinilai? Kan bisa kita lihat, kasih lihat konfliknya kita. Memangnya kalau kasih lihat konfliknya kantor sama orang, berarti kan kebocoran kan? Konfigurasi yang ada di internal itu tidak boleh. Jadi orang networking, cyber security itu bukan portofolio yang dilihat, tapi sertifikasi atau mungkin pengalaman kerjanya.
pernah lama menjadi senior programmer di perusahaan A, perusahaan B. Itu pada saat pindah ke perusahaan lain itu salary-nya bisa lebih tinggi. Ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan kita sambil diskusi saja. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman mungkin yang mahasiswa di depan untuk yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian. Saya mau bertanya sebagai kepada Bapak, sebagai seseorang yang kayak hobi dengan jaringan. Dulu kan saya pernah SMK, jurusan teknik komputer dan jaringan. Saya suka sekali dengan jaringan. Cuman saya bingung. Maksudnya ini jaringan ini untuk kedepannya saya mau apakan begitu kalau saya suka dengan jaringan. Jadi saya mau tanyakan itu kira-kira apalagi namanya ya, kayak hal apa yang kita dapatkan dari kita belajar jaringan gitu. Secara spesifikasi lah. Kalau secara umum kan ya paling kita bisa bisnis atau bisnis kecil untuk dengan jaringan bisa. Tapi secara spesifikasi kira-kira apa yang kita dapatkan dari kita mempelajari tentang sebuah jaringan? Apa yang unik dari jaringan tersebut? Bapak juga memilih, maksudnya Bapak juga memilih ke jaringan. Kenapa Bapak harus memilih ke situ? Kalau dilihat program itu lebih unik. Iya, terima kasih. Berat. Ini pertanyaan yang spesialisasi. Lebih ke dia udah mau tahu di mana, udah mau kemana nanti kalau Jaringan itu kan infrastruktur. Kalau mau bangun jaringan, infrastruktur ya pengalaman mengelola jaringan, mengelola server itu harus kuat. Jadi kalau jaringan ini memang agak khusus dia. Jadi memang jaringan itu dia agak sulit kalau freelance. Beda programmer kan bisa jualan produk, bikin web, Tapi kalau jaringan itu memang dia harus terjun langsung di industri. Karena keahlian Anda itu nanti selanjutnya Anda gunakan untuk membangun suatu infrastruktur jaringan, server, dan lain sebagainya. Misalkan kalau Anda latar belakangnya dari SMK, Anda bisa ambil sertifikasi keahlian di Cisco misalnya, terus apply ke perusahaan. Anda punya sertifikasi Cisco, Anda bisa config itu, ada perangkat-perangkat dari vendor Cisco, Anda bisa setting yang bangun infrastruktur di entah itu di perusahaan atau di pemerintahan. Atau dari jaringan mungkin Anda bisa dalami cyber security gitu. Kalau saya dari jaringan saya dalami cyber security, baru bisa menawarkan jasa di situ. Jasa pentest namanya. Jadi ada situs-situs minta dites security-nya, Anda bisa tawarkan itu. Tapi harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian pentest, misalkan ambil dari Koptia ya, atau C ya, sertifikasi keahlian. Apalagi bank-bank sekarang kan banyak bank-bank daerah ya. Kayak BPD itu kan memang butuh itu jasa-jasa pentest. Anda bisa tawarkan itu, tapi harus ada perusahaannya dulu, punya perusahaan, punya tenaga ahli di situ, baru tawarkan jasa untuk tes sistem keamanan di suatu perbankan gitu. Ada nggak celah keamanan di sana yang bisa dieksploitasi mungkin atau diretas? Itu jadi setiap ada temuan itu nanti Anda dibayar atas temuan Anda itu. Jadi tujuannya pentest apa? Supaya kita tahu ada celah keamanan dari sistemnya kita sebelum celah keamanan itu selanjutnya nanti dimanfaatkan oleh hacker gitu. Lebih parah lagi gitu kan? Hanya bisa seperti itu, bisa tawarkan jasa di bidang pentest, atau mungkin hanya sekedar, atau jadi banyak. Misalkan bisa jaringan ya, bikin saja platform untuk mengajar tentang jaringan komputer. Itu juga jadi cuan juga. Jadi tidak ada, menurut saya tidak ada skill yang tidak berguna, semua berguna. Tergantung lewat mana media yang mau kita gunakan gitu. Ada teman-teman punya keahlian jaringan, tidak ada industri yang mengajar saja lewat itu.
atau mungkin buka kelas di Udemy gitu. Nah, tapi biasa, cuman itu lagi kendalanya kalau dibikin kelas itu kadang kalau kayak yang portofolionya yang minimal kita buktikan bahwa kita profesional di bidang itu untuk mengajar terkait bidang keahlian itu sendiri. Atau mungkin mau tawarkan seperti arsitek lah begitu, mungkin ada perusahaan baru, Pak mau nggak saya tawarkan arsitektur jaringannya nanti di sini seperti apa, itu jasa juga, topologinya seperti apa, device-nya apa saja, terus yang mana saja yang harus dikonfigurasi pakai jaringan VLAN misalkan, mana yang harus jaringan itu jasa juga Anda tawarkan, maksudnya Anda tawarkan gambaran arsitektur sistem, nah itu jasa juga. Nah, tapi kalau saya sendiri itu kadang konflik, kadang ngajar, tapi lebih banyak ngajar sekarang. Jadi kalau di akademisi di kampus itu kan kalau dosen minimal harus S2. Tapi kalau ngajar di industri itu minimal harus punya sertifikasi keahlian. Nah, perbanyak saja di sertifikasi keahlian. Nanti bisa ngajar di kayak Sawala itu LPK gitu, lembaga pendidik pelatihan khusus. Kan banyak itu di Jawa. Yang penting jadi dia tidak melihat status pendidikan, yang penting punya sertifikasi keahlian, banyak yang bisa mengajar di LPK, di lembaga pelatihan khusus gitu. Nah, tergantung vendornya. Nah, misalkan kalau di sana dia ngajar C, dia ngajar Pongtia, dia ngajar Red Hat, Anda harus punya sertifikasi keahlian itu untuk bisa mengajar di lembaga itu yang kerjasama dengan vendor seperti C, CCNA dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja ya jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ada tambahan atau ada yang bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pada kesempatan ini ada dua hal atau dua topik yang ingin saya diskusikan. Kebetulan pemateri pada malam hari ini praktisi di bidang industri IT dan juga akademisi di IT. Kita mulai satu-satu. Mungkin yang pertama terkait penerimaan sumber SDM IT. Tadi pembicaraan dimulai katanya untuk SDM IT itu latar belakang pendidikan IT-nya itu kurang diperhatikan mungkin ya tadi, karena bisa SMA, bisa bahkan SMP mungkin kalau dia jago bisa diterima. Kemudian disambung katanya sekarang juga sudah lebih banyak kesempatan belajar baik secara online, ada kursus online, offline juga seperti Sawala dan lain-lainnya, sehingga lebih banyak orang punya kesempatan untuk belajar IT. Tapi secara teknis, tahu saya secara teknis. Jadi artinya mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi tenaga IT yang hebat dalam hal teknis, karena sudah lebih mudah diakses sumber belajarnya, lebih banyak kesempatan belajar. Maka dari itu saya ingin bertanya, saya cukup penasaran. Kebetulan pemateri juga pernah jadi penerima karyawan di IT. Kalau misal skenario-nya di antara para pendaftar terlihat bahwa skill teknisnya itu sama-sama hebat, artinya secara teknis hebat ini semuanya. Pendaftar baru lah, bukan dari perusahaan yang bukan pindah perusahaan tapi pendaftar baru, terus secara skill tertulis itu hebat semua. Kira-kira kualitas apa lagi selain kualitas teknis itu yang dilihat sehingga menjadi nilai tambah bagi orang atau si pendaftar? Saya kira seperti itu. Jadi kira-kira kalau misalnya skill teknis jago semua,
Maka dari itu kualitas apa lagi yang perlu diperhatikan dalam memilih karyawan? Saya kira seperti itu untuk yang pertama. Terima kasih banyak. Jadi sama-sama jago ini ceritanya, tapi satu S1, satu tamat SMA. Tuh begitu kan? Oke. Tergantung lagi ke perusahaannya. Karena kita ini negara birokrasi gitu. Tapi kalau bicara objektif di luar sana itu sudah jarang mau melihat apa namanya. Yang penting bisa kerja info di luar itu. Namun kita tidak bisa menafikan itu bahwa kita ada di Indonesia saat ini, yang mana gelar itu menjadi salah satu nilai tolak ukur. Jadi kalau diprioritaskan pendidikan, yang melamar ada satu sama-sama skillnya dapat, tapi secara pendidikan beda. Yang punya pendidikan mungkin bisa punya peluang lebih besar. Tapi kalau dia melihat, kalau dia mengacu pada aturan regulasi gitu lah. Tapi tunggu dulu, bisa saja yang tamatan SMK juga punya pengalaman yang lebih luas, punya pengalaman yang lebih luas, punya pengalaman yang lebih lama, dan mungkin dia juga dibuktikan dengan sertifikasi keahliannya atau mungkin pengalaman kerja. Kembalikan lagi sama perusahaan itu mana yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan orang yang berpengalaman, dia ambil yang tamat SMA. Tapi kalau dia butuhkan yang berpendidikan, dia ambil yang tamat S1. Itu kalau pendidikan dijadikan sebagai tolak ukur. Tapi kalau yang dijadikan tolak ukur itu keahlian, ya biasa dilihat mana yang lebih punya skill, dilihat dari sisi mananya, dari portofolionya atau mungkin dari pengalamannya. Makanya biasa HRD itu dia cek CV-nya itu bagaimana, pengalaman pertamanya seseorang terhadap HRD itu dari CV-nya. Jadi di CV-nya itu kita masukkan pengalaman kerjaan kita, pernah bekerja di mana, berapa lama, apa yang kita tangani, kemudian skill apa yang kita miliki, terus pernah berada di posisi mana. Jadi pengalaman itu menjadi inilah. Mungkin ada yang tamatan SMA tapi pengalamannya lebih lama, dan ada mungkin pendaftar fresh graduate tapi belum punya pengalaman. Nah, ini kan karena perusahaan itu kan rata-rata dia mau cari orang direkrut langsung bisa kerja gitu. Itu jarang sekarang ada orang mau rekrut saya kasih ikut training dulu 2-3 bulan. Saya bohong-bohong gitu. Saya rekrut kamu supaya aku langsung kerja gitu. Nah kalau model-model kayak dulu gitu, model-model dulu itu kok diberangkatkan ikut pelatihan 2 bulan 3 bulan baru kerja, baru pulang dari perusahaan untuk kerja. Kalau sekarang itu udah perusahaan itu dia melakukan perekrutan dengan harapan Anda langsung bisa kerja, atau mungkin ada permasalahan di perusahaan itu yang belum pernah terselesaikan, dengan masuknya kau di situ beres itu barang. Nah, itu yang lebih ngeri. Jadi begitu, artinya relatif lah menurut saya, relatif, tergantung ya. Nah, kalau dulu mungkin banyak yang harus minimal S1, tapi coba pantau ini khusus bidang IT ya, karena itu kan yang saya update sehari-hari. Nah, kalau dulu seperti itu rata-rata minimal S1, kalau sekarang kan kecuali kompetensi PNS. Biasa ada yang sudah jadi programmer nama Jakarta, salary-nya sudah 20 juta, mau pulang, kontes PNS. Nah, ada begitu kan? Padahal ini sudah 20 juta penghasilan di Jakarta, di Jawa. Tapi tidak, ya begitulah, kita tidak menafikan itu kan orang tua. Pokoknya kau belum dianggap orang kalau belum PNS. Biar juga dikasih 20 juta. Kau pulang, ada penerimaan di sana. Nah, jadi inilah sebenarnya PR-nya kita teman-teman dari generasi X, Y, Z ya. Bagaimana meyakinkan bahwa semua pekerjaan itu sama gitu. Tidak ada di pekerjaan bagus, tidak ada pekerjaan yang jelek. Selama itu menghasilkan, itu bagus. Nah, gitu. Tinggal bagaimana kita saving ya, untuk hal itu. Ya, mungkin itu saja Bang. Saya lanjut Bang. Ya silakan. Saya mungkin ada sedikit yang ingin tahu tuh. Yang disampaikan tadi sangat menarik tadi, tidak PNS sampai dengan 3 orang. Luar biasa sekali ya. Tadi saya tangkap
ada cukup banyak faktor selain teknis yang memperbesar peluang kita diterima di industri IT atau perusahaan IT. Dari banyak faktor, ada satu faktor yang saya cukup penasaran seberapa besar bobotnya dalam pertimbangan untuk diterima, yaitu soft skill mungkin sekarang, karena itu cukup banyak juga ditawarkan kan. Nah, maka dari itu mungkin bisa diberikan juga pencerahan seberapa penting sih soft skill itu untuk menunjang kita masuk di industri IT. Ya, itu. Soft skill itu menurut saya wajib, itu perlu sekali. Selain keahlian ya, soft skill itu, karena kalau kita melihat itu rata-rata pertama satu ini nggak tahu nih loker hour biasanya kadang bisa bekerja di luar tekanan, atau mungkin bisa bekerja secara tim. Bekerja secara tim ini soft skill, apalagi kayak di industri IT itu kan kadang teman-teman mungkin ada yang kerja sebagai front end ya, sebagai back end, ada yang sebagai database, ada kolaborasi, ada proses kolaborasi di sana, ada kerjasama tim. Jadi kalau soft skillnya kurang bagus, dia akan sulit untuk bekerja sama tim, apalagi orang yang mungkin tertutup introvert begitu. Nah, itu perlu dilatih untuk mungkin mulai bergaul lah kan. Artinya pintar saja tidak cukup, punya skill saja cukup, dibutuhkan kerjasama tim. Jadi kalau proses komunikasinya kurang baik sama tim kan, pekerjaan itu jadi terhambat gitu, sehingga proses dalam soft skill itu menurut saya penting. Kepemimpinan, apalagi mungkin ada yang dari junior programmer naik ke level project manager, nah itu jiwa kepemimpinannya harus besar, karena kita pimpin orang itu, SDM yang kita mau pimpin. Bagaimana agar proyek kita itu bisa selesai sesuai dengan waktunya. Kalau lebih cepat lebih baik gitu. Jangan istilahnya deadline gitu kan. Jangan kejar deadline. Jadi kalau soft skill menurut saya perlu, wajib malah. Karena pertama Anda dituntut untuk kerjasama tim, terus proses komunikasi antara satu tim dengan tim yang lain, kemudian bagaimana ketika Anda memimpin suatu proyek ya, bagaimana agar proyek itu bisa selesai tepat waktu sesuai dengan timeline-nya ya. Jadi bagaimana Anda manajemen ini, misalkan ada teman-teman yang dari front end, ada teman-teman yang dari back end, ada dari mana? Back end, database. Cuman sekarang budayanya berubah ya. Budaya ini Bang Ian tahu itu. Kalau budayanya kan sekarang di industri Bang Isri kan, gantian lagi Bang Ian, Bang Isri. Bang Isri tahu itu. Kalau budayanya di industri khususnya IT Bang ya, khususnya IT itu sudah berubah kan sekarang pakai Agile ya. Itu di Agile ya, itu DevOps ya. Jadi nggak harus nunggu dulu, misalkan kalau model pengembangan perangkat menggunakan dulu model waterfall ya. Tidak bisa kita kerja kalau tim yang lain belum selesai. Nah gitu. Kita harus tunggu dulu mereka selesai baru kita kerjakan tuh Bang. Nah, sekarang berubah, semua bisa bekerja secara bersamaan begitu, tanpa saling mengganggu antara satu sama yang lain gitu. Jadi sudah ada perubahan pola kerja lah sekarang. Kalau kita ikuti perkembangan di industri ya, mereka sudah pakai konsep agile itu. Salah satu teknologinya itu pakai ini ya, pakai GitHub ya, Bang Isri kan pakai GitHub. Jadi langsung. Jadi tinggal pembagian tugas, siapa yang kerja user interface, kalau saya, siapa yang kerja logiknya, kalau saya, sudah. Kalau selesai langsung pull saja ke repository gitu. Tapi tetap harus ada proses komunikasi juga di situ kan. Jadi, cuman kalau pakai metode waterfall itu memang proses komunikasinya harus tinggi, karena kan harus koordinasi antara satu tim dengan tim yang lain gitu. Kalau sekarang itu sudah dimulai berubah manajemen terbuka nih sekarang istilahnya. Jadi mungkin itu saja Bang ya. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih mau bertanya. Ya, Ada soal Bang? Saya menambahkan sedikit. Oh siap, lanjut lagi. Yang pertanyaan tadi Bang, yang menambahkan itu yang tadi kalau untuk yang dibutuhkan biasanya orang kerja selain memang dibilang tadi hard skill itu soft skill, betul sekali.
Nah, salah satu poin yang paling penting juga itu ketika kita ingin merekrut salah satu antara dua orang yang sama mungkin spesifikasinya, atau maupun yang paling utama juga itu problem solving. Nah, bagaimana dia kalau misalnya dalam menghadapi masalah, bagaimana pemecahannya? Nah, itu salah satu poin-poin utama yang diambil. Kalau misalnya dalam pembobotan penilaian itu penting sekali. Selain kompilasi, terus critical thinking juga perlu juga itu. Saya karena apa namanya dunia industri IT ini kan kita dituntut juga untuk istilahnya lebih selain lebih update, kita harus juga lebih teliti dalam mengembangkan skill kita. Oke. Terima kasih. Sama satu lagi, attitude. Ya, attitude. Ya. Jadi yang perilakunya lebih baik pasti itu juga. Lebih baik orang yang tidak begitu pintar tapi bagus attitude-nya daripada yang pintar tapi ya itu kemauan belajarnya attitude-nya kurang baik lah dalam tim gitu, mau monopoli mau apa kurang bagus lah gitu. Attitude, ya silakan. Masih ada waktu? Ya silakan. Ada teman-teman yang lain mungkin? Ya, mungkin. Silakan. Boleh juga setelah ini mungkin silakan teman-teman. Gak usah malu lah, kita santai di sini diskusi ini. Di yang kedua tentang freelancer. Tadi kan diceritakan juga bahwa terkadang ada orang yang sudah berkarya tapi pesimis untuk memasarkan karyanya. Itu yang saya ingin bahas. Saya selaku juga freelancer area kampus area menerima pembuatan proyek, tapi yang jadi persoalan itu rasa pesimisme itu. Jadi agak takut untuk memasarkan di luar kampus atau menawarkan di luar kampus. Jadi untuk menghilangkan rasa pesimisme itu sebenarnya bagaimana? Karena terkadang kita terlalu optimis terhadap apa yang kita buat, ternyata rasa optimis itu sebenarnya tidak mendasar. Jadi kita bangga saja atau mungkin nilai terlalu berlebihan pada karya kita, sehingga pada dipasarkan itu menghasilkan kekecewaan. Jadi mungkin bagaimana supaya kita itu optimis dengan apa yang kita buat, tapi rasa optimisnya itu bersumber yang jelas. Sekian seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya itu penilaian itu relatif. Seburuk-buruknya produk itu pasti ada pembelinya, Pak. Kalau kita mau tumbuh sempurna, kapan kita mau maju? Tidak usah over optimis. Itu bukan over optimis, itu kalau bikin pesimis itu. Jadi kita harus beranikan dulu, terlepas dia karyanya bagus atau tidak itu urusan belakang. Kan yang menilai pasar. Kalau jelek, nah itu yang jadi feedbacknya kita. Gitu. Jadi inilah sebenarnya yang pola-pola pemikiran. Saya takut, saya over optimis. Akhirnya tidak melangkah karena pikirannya stuck di situ. Gitu. Artinya harus berani langsung hajar aja. Sejelek-jeleknya skill itu pasti ada yang membutuhkan, dan sejelek-jeleknya produk itu pasti ada pembeli. Menurut saya seperti itu. Artinya harus berani dulu lah. Kalau kita nggak berani, justru saya dulu pengalaman pertama pasar jaringan dulu itu masih zamannya warnet dulu tuh. Saya cuma tahu sedikit saja. Pengkabelan strike, putih orange, putih hijau biru, putih coklat. Saya ambil itu proyek pasar jaringan. Cuman modal tahu pengkabelan putih orange, putih hijau itu pun sudah lupa di sekarang. Itu pun cuma sebentar putih orange. Saya ambil itu. Jaringan yang pertama saya pasang di bidang itu Loka Monitor, sampai sekarang masih terpakai. Loka Monitor sih, anak perusahaannya Kominfo. Tapi dia pakai monitoring frekuensi radio. Itu jaringan pertama yang sama, masih dipakai sampai sekarang. Jadi itu saya sampai keringat dingin itu. Sampai keringat dingin itu cuma putih orange hijau.
ajar. Baru itu hari satu titik lumayan Pak, 250.000 kali berapa titik saya pasang itu, ada mungkin kurang lebih sekitar 10 titik. Baru uang 1.000 pada saat itu, uang banyak Pak. Saya ambil itu barang. Kau tidak percaya, saya pasang jaringan. Itu bos-bos di belakang semua Pak. Bos-bos ada di belakang, Pak Kabitnya, pada kepala dinasnya. Saya sampai sama kelingking sampai jatuh tinggal ini. Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Tapi kalau satu orang ini barang, saya pun tahu 2.500.000 kok. Saya beranikan dia saya tahu. Urusan belakang itu masalah tahunya cari teman yang bisa. Kalau saya gagal, saya cari orang, kan gitu. Saya ambil. Jadi saya pasang jaringan itu, gemetar saya goyang kakiku. Bagaimana di belakang orang-orang besar semua? Bagaimana deh? Sudah bisa ya, 1 jam itu, 1 jam. 1 jam ada 1 kali saya jatuh keringatku, mau masuk 2 jam. Sudah ada itu konektor itu mungkin sudah ada 10 gitu, gagal terus. RJ45 apa dia bilang itu apa pegawai bagaimana Mas? Bisa juga keluar biasa panggil kan orang yang mentali tambah keringat dingin tuh. Pas yang ke 11 kalinya langsung corong tang menyala lampunya ting, aman alhamdulillah. Akhirnya di situ bayangkan itu saya tidak pernah pasang semester berapa itu kan kita dapat jaringan waktu di kampus dulu semester 4 kalau tidak salah. Baru saya belajar, belum saya belajar saya sudah dapat proyek. Kau bayangkan itu belum saya belajar itu barang saya dapat proyek. Saya ambil biar biasanya pernah belajar. Jadi saya tahu duluan ilmunya sebelum kita diajar di kampus. Kita tahu duluan ilmunya. Bayangkan itu, keringat dingin saya tapi pas yang ke 11 kalinya saya colok langsung connect ping bisa ping Pak. Oh ada replay. Baru ternyata seperti ini. Saya salahnya kemarin kan karena belajar dari kesalahan itu jauh lebih bagus. Melengket di otak itu tidak akan pernah lupa. Menurut saya belajar paling bagus itu pengalaman. Dan belajar yang bagus itu sebenarnya seperti anak kecil, anak bayi. Anak baik pernah kau ajar teorinya jalan. Kau kasih buku deh, kau baca ini buku ini teorinya jalan, toh kau harus begini. Nah, jalan saja, jatuh bangun. Dengan sendirinya nanti kita akan bisa jalan. Karena belajar dari pengalaman. Karena menurut saya konsep idealnya belajar harus seperti itu, seperti anak kecil, anak bayi yang baru belajar jalan. Ilmu apapun itu, kecuali kita tidak punya perangkatnya. Baca bukunya, teorinya. Dan ada juga ilmu itu yang susah kita implementasikan di hari. Kecuali memang kita pahami teorinya. Elektronika kan kok harus tetap paham teorinya, mana dioda, mana kapasitor, mana transistor. Kalau kau tidak paham teorinya, kalau langsung oprek ini barang ada. Memang ada ilmu yang memang kita harus paham teorinya dulu. Ada ilmu itu mungkin yang langsung action saja. Seperti anak bayi, jatuh bangun. Maka bisa dengan sendirinya. Adakah anak bayi itu udah mau belajar jalan, dia malu-malu sama dirinya sendiri? Saya bisa sih. Tidak ada anak bayi yang malu, dia mau jalan. Kalau dia mau jalan, dia jalan saja. Kenapa? Karena overthinking itu namanya menjadi hambatan untuk kita bisa berkarya gitu. Overthinking, penilaiannya orang, apalagi parno. Nah itu kita harus hilangkan di dalam dirinya kita, bahwa inilah nanti yang menjadi hambatan begitu loh. Bagaimana kita belum berkarya, kita sudah minder duluan. Jadi kalau saya berani dulu, disitulah proses belajarnya dari berani itu. Setelah kita berani nanti ada kan proses belajar di sana sehingga kita bisa menguasai satu bidang ilmu tersebut. Ya mungkin kita aja Bang. Saya pikir cukup. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Kritis. Mungkin ada lagi yang bertanya. Yang di depan yang malu-malu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung kalau masih mahasiswa atau biasanya tuh kesannya tahunnya tinggi.
Oh iya, saya mau tanya dulu ini background dari mana semua ini? Ada mahasiswa mungkin teman-teman ada yang sudah kerja. Oh mahasiswa. Kasih tepuk tangan dulu nih mahasiswa. Kenapa? Karena kemauan belajarnya orang besar, rasa ingin tahu besar. Kamu cari di kampus, kau cari juga ilmu di luar, macam-macam. Jos. Jadi sama loh ya, mirip-mirip lah, kita tidak puas dengan ilmu di kampus, tidak puas. Cari di luar. Ya. Ilmu di kampus kayak kulit-kulit. Ya, hanya kulit luarnya saja. Kacangnya itu harus kau dapatkan dari pengalaman. Jadi jangan pernah puas dengan apa pencapaian Anda. Ya, ilmu yang di kampus mungkin hanya sampai di situ. Kalau kau tidak implementasi, kau lupa. Gitu. Jadi ilmu itu memang harus diterapkan. Kalau disalurkan gitu, cari wadahnya. Ada teknos, teman-teman di teknos, ada teman-teman di KPLI yang pengguna Linux. Itu menjadi wadah kita saling bertukar pikiran. Sama di klub itu kita ada event lah ya. Di klub itu tiap minggu kita ada event gitu, komunitas Linux. Tapi online ya, sharing webinar. Jadi nanti bisa kita invite ke grup. Jadi tiap minggu nanti kita kirim poster untuk sharing session. Dan di komunitas itu enaknya komunitas tidak sebagai saya dosen hanya di kampus, di luar saya orang biasa sama seperti kalian. Jadi yang berbicara di sini bebas. Misalkan hari ini saya, besok mungkin kamu mau bicara silakan. Jadi ilmu itu tidak melihat kalau ada mahfuzat nih. Kebetulan saya anak mantan pesantren gagal. Unsur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Selama itu ilmu kita terima. Selama itu ilmu, jadi saya aplaus lah teman-teman di Teknos yang sudah mau mewadahi teman-teman komunitas agar kita bisa saling bertukar pikiran. Dan insya Allah jika mungkin nanti diundang lagi, insya Allah saya pasti hadir. Ya sekalipun mungkin saya agak terlambat tadi ya, kurang lebih 30 menit karena saya dari konser pulang mandi 3 menit masuk cus. Karena memang saya senang diundang sama teman-teman di Teknos, dan kebetulan saya juga suka sharing pengalaman, pengetahuan, dan saya harapkan teman-teman juga harus memberanikan diri untuk speak up ya, karena itu melatih mental Anda untuk kepemimpinan gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Indra, teman-teman di Teknos Studio dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di Kopi apa namanya? Kopi Kupa. Kasih tepuk tangan untuk Kopi Kupa. Oh, Kopi Kupa. Soalnya saya baca ini, coba kau lihat itu. Kupa tuh bacanya? Nah itu karena soalnya dibaca dari sini, dari belakang bukan dari depan. Kalau dari depan mungkin lupa ya. Kopi Kupa. Kasih tepuk tangan dulu Kopi Kupa. Jadi lagi sini. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Saya kembalikan lagi kepada Bang Ito. Baik, demikian pemaparan dari Pak Kipli. Dari tadi sharing kayak Kak Kipli. Tadi sharing kok. Semoga mungkin teman-teman mendapatkan insight ataupun mungkin pencerahan. Kalau misalnya mau berkarya di bidang itu mungkin sudah tahu saya mau kemana. Nah, mungkin saya mewakili dari panitia TS Talks mungkin menutup acara hari ini. Jadi saya berterima kasih pertama-tama kepada pemateri dan juga kepada hadirin ataupun teman-teman yang mengikuti acara hari ini, dan juga tempat pelaksanaan event ini yaitu dari Rupa, dan juga teman-teman yang sudah mensupport kegiatan ini yaitu Kendari Info, Sawala, terus Cross Production, dan juga klub atau pengguna Linux Kendari. Jadi saya tutup mungkin acara hari ini. Sebelum kita bubar, mungkin kita bisa foto bersama, tapi sebelumnya tuh penyerahan sertifikat.
sertifikat tanah. Pakai sertifikat ya. Sertifikat vaksin. Iya. Baik, kepada teman-teman panitia bisa dibantu untuk sertifikatnya. Nanti kita sebelum itu kita foto bareng. Mungkin nanti insya Allah kalau teman-teman dari kampus, insya Allah nanti kita untuk event TS Talks ini akan berlanjut. Jadi kita rencana mau bikin TS Talks 20 kampus. Insya Allah mungkin nanti kalau misalnya sempat nanti kami dari Terus Video itu insya Allah akan mengadakan event di kampusnya teman-teman. Penting kan tadi sudah dapat kontak. Dan nanti kami akan share informasi terbaru untuk nanti kita di grup TS Talks. Kalau mau lihat juga info terbaru juga bisa follow IG-nya Tekno Studio. Situ bisa dapat informasi ataupun insight tentang mungkin bagaimana dunia IT dan bagaimana kesehariannya kita sebagai dunia IT. Sampai kita teman. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa foto bareng dulu untuk penyerahan. Silakan Pak Khalid mewakili dari Tekno Studio. Foto dengan Pak Oke. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Potret sekarang. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Nah, sebelum menutup acara mungkin bisa kita berfoto bareng. Jadi teman-teman bisa kita berfoto bareng.